Apabila kita menghadapi iya buka, coba kita membayar. Sosial kita memberat atau berjauhnya, coba kita membelakangnya mendatangi. Jadi nang katujuan dunia nang pahiriannya itu nang gada bawaan amplop itu orang udah kada katuju lagi. Berarti diamanah oleh Allah Ta'ala, diamanahi oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan dunia itu untuk dibagi-bagi kepada yang berhak bujur-bujur. Nah itu matinya kan orang-orang takwa nang didatangi amplop-amplop itu menyak takwa, amplop nang ada dibilang waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, jadi pahirian ini gara-gara mendengar kabar atau melihat lawan mata sudah mendengar mayat pulang dasar bujur. Nah, pada rasa dikeluput bidawang 40. Nah, kada dapat mendengar atau melihat orang yang diberi Tuhan anugerah, lalu ajanya hatinya kada senang. Kada senang. Semua itu dari hidup dunia. Kemudian lagi ada lagi penyakitnya yang menjadi menuntut ilmu kada mau alim ini, yaitu penyarikan emosi. Kada mau juga. Ringkasnya minta aja sudah guru saudara. Apabila hubud dunia ada di hati, malaikat yang menjaga menganjur ilmu itu kada mau masuk. Minta aja selesai. Jadi sifat-sifat yang kada bagus dalam hati itu menghalang malaikat yang ilham, membawa ilham. Sebab malaikat itu masuk ke dalam hati membawa ilham. Nah itu namanya malaikatnya mulhim. Mulhim. Yang dibawanya ilham masuk kepada hati. Apabila dalam hati itu ada hubud dunia, yang buktinya sifat-sifat yang jahat tadi adanya berbulik. Ini boleh. Jadi yang aku bacakan dahulu ada kalau di dalam hadis qudsi itu janganlah kamu ya Tuhan menyangka ilmu-ilmuku itu berada di atas langit siapa yang menurunkannya. Jangan kamu menyangka ilmu di bawah piantakan bumi siapa yang mengeluarkan ke atas. Jangan ikam sangka ilmu itu dia atas langit dan dalam bumi. Di atas langit mengajarkan orang yang menurunkan, dalam bumi mengajarkan orang yang mengeluarkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Nah, malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati, maka ilmu terbuka. Nah itu ilmu terbuka. Lamun hati kada diberasihi, ilmu kada mau terbuka. Ayo jika 2 kali tamat sekolah kah? Ujiannya itu tah. Ujiannya tah. Kada nang bujur-bujur dari hatinya. Jawaban itu membawa catatan atau menulis ke kanan ke kiri namanya meneron atau menyogok lawan gurunya. Namun gurunya mau ban sogok. Ro. Nah, motor Mercedes sebuah supaya dibalik angka yang supaya lulus. Nah itu kan lain, itu sudah lain. Inilah yang disebut ulama dajjal. Keluar dari madrasah, keluar daripada pesantren menjadi ulama dajjal yang merusak umat Rasulullah SAW. Banyak yang lalu nang ketujuh limahnya dipakai orang untuk berdemo. Ulama itu ulama demo ngarannya dibari orang karena duit sedikit orang dibari orang nasi sebungkus hakan berdemo ulama juga. Ada ulama nasi kongnya pulang golongannya 4 kali mau nasi kongnya jadi ulama bakal lahir. Mudahan aja pang guru-guru nang ada di sini nah jangan sampai umpat kayak itu. Nah itu aku sudah menyampaikan semua ayatnya. Apabila ulama umpat ke politik atau mau dipolitikakan maka ulama neraka mereka. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'at'ahu syaitan fakana al-ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard fattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi al-has aw tatruku yalhas. Itu kisah Bal'am dan Ba'ura.
Jadi waspada umat Rasulullah nang alim-alim yang sudah ulama-ulama itu jangan lompat ke politik dan dipolitikakan karena isinya itu duit aja belayan sogok tapal aja isinya ngongkrong duduk pada mangga duit pengurangan rakyat namunnya mangga duit rakyat ini berhubung kepada rakyat Sayyidina Umar lihat bujur-bujur melaksanakan tugas didatangnya rakyatnya sebentar malam didengarkannya siapa yang kasusahan itu yang dibantunya namun duduk di kantor aja di mana tahu orang kasusahan di kampung itu tugas DPR salah jangan duduk di kantor aja turun ke bawah ke masyarakat tahu tuh kenapa mengajar masyarakat jadi kita sendiri melihat mendengar dari masyarakat tidak perlu masyarakat lagi menyampaikan aspirasinya kepada apa itu apa wakilnya sendiri yang turun ke bawah kemudian punya sendiri yang mengusulkan ke sana semestinya minta kalau tidak mudahan jangan kayak itu mudahan jangan kayak itu mudahan tapi kita yakin aja hadis Nabi hari ini lebih buruk daripada hari semalam hari yang dudinya lebih lagi buruk itu sudah kita yakin hadis Nabi itu awak kita aja nih sehari-hari kalau bersigar kada serbu uyuh wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala taqilun mata serba tuha serba kabur itu aja buktinya udah jadi dunia minta juga seserba tuha seserba lawas seserba tuha kurangnya pan seserba tuha seserba lawas seserba itu tadi jadi kita mengajarkan bujur-bujur sabar atas meninggalkan maksiat nang bertambah sehari-harinya sabar atas mengerjakan ibadat nang banyak penghalangnya bertambah terus penghalangnya kalau kita beribadat itu nang hari ini halangannya 10 isuk 15 nang menghalangi isuknya 20 isuknya salawi penghalang ibadat tambah hari tambah banyak nah itu maksiatnya nang cara membawa kita ke sana tambah hari tambah banyak jadi sabar atas meninggalkan maksiat dengan Allah sabar mengerjakan ibadat dengan Allah kemudian lagi sabar atas musibah dan ujian dari Allah itu tadi sabar atas ujian daripada Allah itu lagi seperti penyakit itu sabar kita sedang seorang yang sakit sudah tugas pulang misalnya menyambung risalah Rasulullah ya seadanya lah namanya orang garing kalau kau suara penyaring-nyaring itu seadanya lah mestinya 2 jam saja aja kita sabar jangan gara-gara sakit ada sedikit kesempatan diperayakan sekali jangan kalau kawa bakal laut minta Nabi Ayub dalam sakit tetap menjalankan risalah tugas lalu Tuhan berfirman dalam Quran ada kisahnya itu inna wajadnahu sabira unda sendiri jatuhan nang mengetahuinya memang Ayub ini orang nang bujur-bujur sabar balawasan sabiratu isim fa'il terbit dari isim fa'il mudhari artinya terus-terusan inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd ni'mal inyata bagus-bagus hamba innahu awwab orangnya katuju membudikakan seluruh perkara lawan unda garing daripada unda baik dari unda samuyan itu sehat dari unda pujian dari unda sebaliknya dari unda semuanya itu innahu awwab suka merujukkan sesuatu kepada Allah. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkat batis
Orang bangkak batis itu mestinya istirahat, diangkat batis ke atas, ditinggikan supaya cairan yang di batis turun ke bawah, jadi pulang bangkaknya. Duduk pulang bersila, jangan bejuntai, ya Allah. Nah, Rasulullah kayak apa? Bangkak batis dibawa bapak, bawa sembahyang. Nang kaya maka Rasulullah itu waktu tahiyatnya batisnya bangkak. Nang kaya maka hendak berdiri. Coba ikam bayangkan batis ikam hendak batu di atasnya bawa sembahyang macam apa hendak berdiri berangkat ngalih batis barat bangkak. Di bawah sembahyang Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa hikmatnya pian ini nang bangkak batis di bawah sembahyang? Sedangkan pian ini sudah kada ada dosa lagi. Entah, lamun kanakan kalah ada usaha bayi mahimat pian bayi badat dalam keadaan garing. Namun orang majar ka istirahat saja. Kalau bisa serahkan ke lain, seorang pembangkak batis. Ya Allah, nang hebat lagi minta serahkan majar kepada yang lain, gajinya seorang mampu. Buan dajjal. Ada yang hebat lagi, memberi duit kada, menolongi kada, mengeritik yang bisa, memberi duit kada, memberi balas kada, memberi banyu aqua kada, mengeritik mukan bisa benar. Ada jualan kayak itu, ini dajjal bakal terawan lalu nanti. Ini neraka hidup terus itu, kada senang hidup. Rasulullah menjawab, afala aku abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu melajari kita bahwa semua penyakit-penyakit di badan itu adalah anugerah, nikmat dari Allah. Nang diwajibkan kita bersyukur. Sekurang-kurangnya bersyukur dengan hati, memandang bahwa bangkak batis ini nikmat Allah, gembira kepada Allah. Itu sekurangnya. Muntung kita alhamdulillah. Nah, dapat musibah, alhamdulillah, udah naik derajatnya. Naik derajatnya dah, naik. Tinggal lagi kalau awak menggunakan batis tadi untuk ibadah, gunakanlah. Macam apa? Suruh batis nang bangkak. Kio urutan, tolong pijikiakan, bari duit urutannya. Nah, gara-gara batis bangkak, urutan dapat duit. Itu menyukuri karena waktu berurut sambil berkisah Nabi kah, berkisah wali kah, ada nang menguitakan telinga apa urutan, terguling-guling apa urutan. Jangan waktu mengurutakan itu, nang diurut berkisah sekalian madihin layau. Nah, itu ngarannya fatana dari Rasulullah SAW. Orang yang suka mengisbatkan Rasulullah di dalam badannya pasti akan diberi Allah Ta'ala madad, yaitu siddiq, amanah, tabligh, watanah. Isbatkanlah mimha mimdal itu di dalam jasad kita, tapi dijaga. Nah, kalau mim itu mengandung otak, maka jangan berpikir yang jahat. Karena kalau berpikir yang jahat tidak sesuai dengan Muhammad. Turun ke bawah mata, jangan melihat yang jahat. Kuping jangan mendengar yang jahat. Hidung jangan mencium yang jahat. Lidah jangan mengata yang jahat. Dan jangan masuk yang jahat. Kemudian rakungan jangan sampai di situ ada masuk yang jahat. Kemudian turun tangan jangan sampai mengulai-mulai atau menjapai mengerja yang jahat. Kemudian termasuk tangan juga yaitu dada, jangan ada pikiran atau jangan ada geretek di hati nang jahat-jahat. Turun ke perut jangan sampai diisi nang subhat dan haram, dan jangan banyak nang halal. Kemudian turun ke bawah kemaluan, kemudian turun lagi batis dua. Ringkasnya digunakanlah seluruh badan itu untuk yang baik-baik aja supaya sesuai dengan ayat
kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jalannya ini adalah mengisbatkan huruf mim hamdin dal itu di badan kita. Insya Allah akan dibukakan Allah Ta'ala madad enam kita itu luar biasa. Mana syukurinya, amin Allahumma amin. Kemudian arti ta'alluq nakaiga bemereng lah. Arti ta'alluq yaitu tuntut sifat yang mempunyai ta'alluq hanya menuntut akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Kalau sifat itu berada kepada satu zat mengandung tambahan, sesudah inya berada di situ ada pula menambahi gawian hasilnya. Nah, aku minta ampun lawan Allah Ta'ala, minta maaf lawan ikam, baulah contoh supaya ikam pahamlah. Lastrik itu ada min, ada pelus, pahamlah. Nah, sesudah min dan pelus lalu menimbulkan cahaya. Bukan Tuhan seperti itu. Jadi sifat berdiri kepada zat menimbulkan satu pekerjaan yang bertambah daripada berkumpulnya dua tadi. Ya kan? Nah, itu paham kan? Nah, untuk menjelas lagi, tapi aku minta ampun Tuhan, minta maaf lah nih kan. Nah, ini laki berkumpul lawan bini menimbulkan anak. Pahamlah. Nah, itu berdiri sifat kepada zat menimbulkan satu pekerjaan. Pahamlah. Nah, itu arti ta'alluq. Ini karena lamun belajar yang kelas 0 ini tidak paham, yang kelas 1 lebih paham lagi, ada tambahan. Yang kelas 2 lebih paham lagi, ada tambahan-tambahan. Seterusnya lah sampai kepada maqam fana dan baqa. Itulah penghabisan daripada ilmu tauhid. Pahamlah. Adapun yang di atas sampai habis adalah apa namanya itu penjabaran daripada satu sifat 20 wahdaniyat. Sifat wahdaniyat inilah yang menjabar kemana-mana sampai kepada masalah fana dan baqa. Yang dibicarakan itu, yang tinggi-tinggi itu dari wahdaniyat ini. Dan ini wahdaniyatnya dulu namanya modal dulu, SB-nya lah dasar dulu. Kita teruskan. Di sebelahnya berbalik pulang. Adapun di sebelahnya ya. Adapun misal ta'alluq saumpama sifat kudrat, yakni kuasa. Nah, kudrat berdiri kepada zat, ngarannya yang berkuasa. Kalau kuasa sifat berdiri kepada zat yang menguasai. Ya kan? Yang menguasai. Nah, lalu maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Yakabi ilmunahu ngarannya adalah muta'addi. Setiap muta'addi mengajarkan kepada maf'ul. Ini fi'il, ini fa'il, lalu inya muta'addi. Menguasai iya. Nah, mana dikuasainya? Nah, itu ada ta'alluqnya gitu. Ini menuntut mereka. Mengerti kata? Nah, jadi kira-kira orang yang kawin paham, orang yang bisa gaduh-gaduh listrik mengerti, orang yang ahli nahu mengerti. 3 pasukan misalkan masalah ta'alluq. Demikian pula misal yang lain daripada ta'alluq pada sifat lain-lain adanya. Habis masuk di tengah. Qudrat iradat. Qudrat iradat 2. Qudrat iradat. Nya berapa tadi? 6 kah? Dari 20. Qudrat iradat. Jadi wujud adalah ta'alluqnya kadada. Kidam kadada. Baqa kadada. Betul? Ya muyassih dada. Mukhalafah betul apa? Dia muta'alla bi nafsih wahdaniyat kadada.
Jadi wujud kita baqa mukhalafah hadis lagi bersih wahdaniyah. An-nam itu dilimpatinya itu kan ada ta'alluqnya ta. Nang mulai ta'alluq qudrat iradah. Nah, qudrat kan kuasa berdiri kepada zat yang kuasa. Iradat itu ngarannya anu menghendaki, ya Allah menentukan, yang menentukan apabila sudah menjadi muridun. Nah, ta'alluqnya ini disebut ta'alluq atau ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir. Arti taksir itu memberi batas. Nah, itu. Jadi kudrat lawan iradat Tuhan, ta'alluqnya itu memberi bekas. Nang jadi kita nih ada mencungkung itu ta'alluq kudrat iradah. Allah Ta'ala menghendaki ada, menguasai ada, lalu perencungkungan ada. Nah, kada lepas nih nang semuanya nang ada, kada lepas daripada hubungan kudrat iradah. Jadi wujudnya kita seluruhnya ini adalah dari kudrat iradat Allah Ta'ala. Sebab kudrat iradat itu adalah memberi bakas. Asal kadada lalu diada-akannya. Taksirnya dari kadada mengadakan, memberi bakas. Pahamlah. Tapi Tuhan kalau dari kudrat Tuhan iradat Tuhan. Lalu kita ada kalau diulahkan Tuhan kudrat si kita. Ada kalau diulahkan iradat si kita. Lamun diri kita sudah zatnya sudah baharu kudrat dan iradat kayak kita pun baharu jua. Nah, di sini aku masalah. Kudrat dan iradat kita setengah mati berkumpul lawan awak kada mau taksir. Kada mau balik bekas. Ikam tumbang balik anak isi anak, bini tumbang balik isi anak, sudah periksa lawan dokter, artinya anu laki bini periksa lawan dokter, ternyata semuanya apa? Normal, lamunnya ta'alluq kudrat iradat kadada, kada mau isi anak. Pintangan anaknya. Tetapi ta'alluq kudrat iradat pintangan ikam kada isi anak. Itu. Dikehendaki dan dikuasai Tuhan ikam itu kada bisi anak, terjadilah kada bisi anak. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada, salah memilih kada ada. Kada menyalahkan yang lain-lain, kada lagi kalau orang bisi sifat 20 tahu ditakluk, kada menyalahkan siapa lagi. Nang bisa menyalahkan siapa apa itu, kalau kada ada tambahannya hingga 20 aja kada tahu kita takluk. Nah itu. Kau aja harusnya memahamkan, padahal ini paling di bawah, kalau di bawah nih, menang di bawah ini kada paham, kembali lagi kepada hubud dunia penghalangnya. Itu aja, kita di situ aja sudah, masing-masing minta lawan Tuhan sudah, supaya diangkat Tuhan hubud dunia daripada hati. Itu aja lagi, sebab ini penghalang semuanya nih. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Coba ikam pikirkan, kurang sugih sama andak duit di hati kah? Hanya mandak duit di peti besi kah? Di peti? Kada ada hanya mandak dalam hati, dibungkasnya dadanya buat itulah dolar. Kada ada di peti besi. Ya. Kuncinya di tangan siapa? Di tangan ampunnya ya. Namun menyimpan kalayan kunci tangan orang, iya nang habis dah pinjam makan orang kalayan culas ngarannya buahnya itu. Mudahan aja Bang kena sampat pensiun bertobat lawan Tuhan. Mun nyakal sampai pensiun tetap aja nang kaiko apabila bertobatnya bertobat pulang mudahan Tuhan menerima, nang sakitnya nih bertobat kada kita mana Tuhan nak menerima. Ay kadang-kadang pangan hidup sekali aja hanyar kita nang sekali ini rugi. Coba ikan istilahnya orang menampar sekali aja menyeluput neraka, lamunnya kena surga. Coba berhinak, ada kedua kali binak, sekali masuk habis. Munnya ada kedua lagi, pak keluar sekali kali masuk habis. Nah sekali aja berhinak sekali aja, lamun diisi lawan nang kada bagus, kepala mim pikir nang kada baik.
mata melihat yang kada baik, telinga mendengar yang kada baik, hidung mencium yang kada baik, montong berpandang yang kada baik. Nah, kemudian dada termasuk hak, lawan tangan, dada ada situ geretek yang kada baik, tangan ada pekerjaan yang kada baik, parut isinya yang kada baik, kemaluan kada baik, kaki kada baik. Macam apa? Kada sesuai lawan Rasulullah SAW. Kenapa nak mengikuti Nabi? Nah, lamun hendak baik harus mempunyai guru. Man la syekha lahu fasyaitan syekhuhu. Siapa kada bisa nang memimpin, arti memimpin itu melajari dan memimpin. Lamun melajari aja kada mau urus, kambing dilajari kada diuruk, sekehendaknya hendak berjalankan ke mana. Kan kalau nyeri uruk itu banyak dilajari, lamunnya belayar bapada. Ulun nak belayar, ya Allah 3 hari, nggih. Nah, jangan dustalah, nggih, cuma bohong. Itu ngarannya kadidik kok. Kadidik dilajari dan jadi selama di pelayaran itu inya tetap diawasi. Atau ujar dokter kan ngarannya itu dikontrol terus oleh gurunya. Lamun inya itu kada bepada di dalamnya belayar itu seakan-akan kada boleh lagi jamak dan qasar. Seakan-akan, tapi mau dipikir boleh. Kalau di tasawuf kada boleh. Sebab itu orang yang ngarannya melarikan diri, tajun. Jadi jangan bergerak berdiam kecuali izin daripada murabbi mursyid. Kalau izin kada mendengar lagi kita lawan telinga orang, kada mendengar lagi kita lawan muntung orang, kada lagi. Kecuali pendapat orang itu sesuai dengan suruhan syekh. Jadi kita tetap menurut syekh, kita berujur aja sama lawan suruhan orang. Nah, itu caranya. Bahmunnya kalau dapat nikah merugi banget hidup habis aja kalau tahu umur apabila habis. Nah, lalu kemana tujunya kudrat terhadap zat? Nang apabila inya takluk itu kembali batas kemana tujunya? Segala mungkin. Jadi seluruh nang mungkin. Mungkin itu terbagi 2. Mungkin ma'dum, mungkin mawjud. Lah, jadi kita ringkas saja sudah. Kudrat dan iradat berdiri kepada zat ngarannya yang menguasai dan menghendaki. Nang dikuasainya, dikehendakinya ini adalah benda nang kadada dan nang ada. Jadi apabila inya menghendaki nang kadada menjadi ada, maka adalah. Paham? Apabila inya menghendaki nang ada menjadi kadada, maka berjalanlah kudrat tadi meniadakannya. Contoh, orang kawin bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Semua itu ta'alluq kudrat iradat. Nah, kalau orang sampai di sini ilmunya, maka tidak ada menyalahkan kedua belah pihak. Bukan salah bini, bukan salah laki. Ini udah kudrat iradat berjalan. Kudrat berjalan udah. Apa? Demikianlah orang laki bini apabila mati laki mati bini, tak ada menyalahkan dokter. Kalau orang sampai ilmunya di sini, kalau ingin terdinding dari tauhid ini, banyak yang disalahkannya, bejurut yang disalahkannya. Tangkap lu sikong pulang, pada ke bejurut tuh bang. Nang menangkap, siapa pulang nang menangkapnya? Nang menangkap ini salah juga. Siapa nang menangkap lagi pada Ajrail? Jadi guruku melajari adalah abah dan mimi. Nang ada kuasa ia meniadakannya dan menetapkan ada.
Nang tiada kuasa inya mengadakan dan menetapkan di dalam tiada. Kalau ditetapkannya dalam tiada, berapa tahun kan ada? Ditetapnya ada tetap seperti aras, ruh. Ya kan diadakan dan ditetapkan, makanya kada hancur. Kursi, roh, kolam, aras. Menerima hancur tapi kada dikehendaki, maka tetap. Jadi kullu man 'alaiha fan itu nang dikehendakinya fan. Ada nang kada dikehendakinya fan seperti roh, aras, kursi, lauhul mahfuz, kolam. Nang 5 ini kada dikehendaki itu hancur, maka tetap. Nah, dalam kubur hancur bacaan. Ada nang kalau dikehendak itu hancur, kurang hafal Quran. Kada hancur dalam kubur. Berapa ikong di kampung kita sekumpul nang hafal Quran? Adakah peningkatan daripada nang sudah atau nang sudah kematian? Nang menghafal Quran bisa kumpul, apakah bertambah setahun-setahunnya nang hafal Quran? Apakah nang hafal ini matian berkurang? Sedangkan di setiap kampung fardu kifayah harus ada satu menghafal Quran. Kalau tidak, siksa dan bala turun kepada kampung itu. Jadi, kurang menghafal Quran itu wajib dibagi-bagi. Di mana kampung yang kada ada, Anda kisikong di sana. Di mana kampung yang kada, Anda kisikong dibagi-bagi. Dan harus menghafal Quran ini jangan memilih. Beberapa gurunya memilih nyawa pindah ke sana ini, biar misalnya kalau kamu bisa. Artinya sifatnya orang itu seperti Abu Bitak bilang bain tahu aja terus sebentahun pecah tahunya. Sebarang dikirim ke sana biarlah. Sorong kan ngurus Abu Bitak, sorong ngurus Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga yang siang malam. Biar kalian makan asal mamam. Ini mempertahankan bala musibah turun di kampung itu. Digambut misalnya kada orang hafal Quran. Ambil orang hafal Quran sikong. Dia makan di sana. Ini supaya bani yang gambut itu jangan sampai bertikus. Bala turun. Nah ini semestinya nang mau urus ini camat. Nang dia camat, aku tahu siapa lah. Nang mau urusnya nang fardu kifayah nah. Nah pemandian tiap-tiap kampung ada sih kong. Jangan sampai ada nang kalau bisa memandiin nama dari semalam. Kadanglah aja. Nang jual soto. Sekalinya simbolnya lawan baju banget malam. Udah karing ya. Ya kan? Udah karing ya. Banyak banget itu tak uyak orang. Nah, itu mandi orang mati. Nah, itu. Ini aturannya pemerintah ngurusnya nih. Artinya mengangkat orang ini itu. Jadi ngarannya pemandian pemerintah. Atau kantor agama, ngarannya pemandian kantor agama. Lamun nang pemerintah kantor agama kada mau urus masalah ini, diam sudah. Nah, itulah tugas-tugas kurang nang diangkat oleh rakyat. Bukan hanya untuk nang keduniaan semata kada. Jadi jangan nangkrong kalau merasa kurang mengaji, masuk ke kulkas. Ya kan? Supaya dapat kena kupiah nang bejulur talinya. Nah, pengaruhnya itu suada. Apa? Wisuda. Wisuda. Nah, itu kalau kita mikirkan kita hidup di zaman sekarang sebagai tugas dari salah Rasulullah menyampaikan, maka banyaklah pikiran kita untungnya. Mikirkan kita macam apa supaya bisa orang murid-muridku pemandi orang mati, supaya di kampung-kampung dipecah. Apa muridku supaya hafal Quran, di apa muridku supaya
bisa napa mandi orang mati, maka murid supaya bisa menyembahyangkan orang mati, maka murid supaya bisa tahlil di kubur, baca doa arwahnya macam-macam. Nah itu di murid supaya bisa doa selamat di kampung-kampung itu, supaya muridnya ini jadi semuanya antar di mana-mana kena jadi. Itu luas lalu awasan jadinya. Kalau kada berpikir, utak mim harus berpikir demikian. Menjaga keselamatan dan keamanan yang sudah diberi Allah Ta'ala. Istilahnya menjaga kemerdekaan yang sudah ada. Jangan sampai dijajah oleh Yahudi atau Amerika. Yahudi garis miring Amerika. Paham kali pemirsa? Jadi kalau orang tahu Amerika atau Yahudi, kada mau berhubungan. Walan tarda angkal Yahudi itu anak merusak kita berumuran biar 100 tekenan didustainya. Jadi jangan sama sekali umat Islam berhubungan dengan Yahudi, dibungulinya belaka, disakitinya belaka. Dan Yahudi sifatnya hendak menjadi raja dunia, mentaklukkan dunia. Sifatnya takaburnya itu Fir'aun itu kan Yahudi. Kamu tak tahu? Diutanginya orang, duit nang haram. Siapa berutang lebihnya, tak pakai nang haram, tak makan nang haram, macam-macam itu. Nah inilah lamun kita tak ada alim mau dibantu oleh Yahudi, sedangkan bantuan itu haram. Hai umat Rasulullah, kasihanilah Rasulullah sekarang di dalam kubur, di dalam sedih, keadaan sedih. Marasi Rasulullah dalam kubur dalam keadaan sedih. Kuasa mengadakan nang kadada, kuasa meniadakan nang ada, dan kuasa menetapkan nang tiada di dalam tiada, nang ada di dalam ada. Paham kan? Nah itu seperti jodoh, tuntung pandang sampai mati dua-duanya, ya kan? Adakah itu? Ada nang 2 hari aja. Habis itu semuanya berjalan berlaku ta'alluq qudrat irada. Oleh sebab itu orang-orang yang diberi Tuhan makrifat inya kada memikirkan masalah apa yang terjadi, apa yang tidak terjadi. Itunya kada memikirkan. Itu ujarnya urusan Allah Ta'ala, bukan urusan aku. Aku urusannya mengerjakan suruh melarang yang dilarang, karena aku ini adalah buruh. Aku adalah buruh, mengerjakan suruh, menjauhi larang. Adapun macam-macam yang terjadi macam aku ada 4 maksudnya, aku ada 4 politik, dan aku jangan dibawa ke politik. Sebab itu semua akan terjadi. Nah di sini jangan menggaduhi, mencampuri urusan Allah Ta'ala. Ma'angkat kada mau umpat, ma'ampihi pun kada mau diumpat-umpat. Kalau nyamampihi diumpat-umpat, oh syariknya mencampuri urusan Allah Ta'ala. Paham kah? Mun hendak ma'ampihi dan ma'angkat, urusannya sudah ada aja tuh. Napa harusnya bupati untuk ma'ampihi gubernur misalnya? Napa ada ngurus itu siapa? Ya Pak, DPR ada juga, DPR ngurus, ada satuan guru lagi. Ini DPR nak minta pituan guru, pituan apa? Nang kada bagaji ini nang bagi bulan minta pitua bulan. Sekalinya ada anak mengaji, jar mengaji bagus. Datang di sini 2 kali seminggu. Bagus. Nah, jadi kita adalah menyampaikan yang baik, lalu orang kada menerima, kariklah. Lalu dapat musibah gara-gara menyampaikan yang halal haram sah batal ini, hak lawan batil daripada akan, lalu orang sarik dimusuhi orang macam-macam. Lalu kita minta bantulah lawan garus sikat kada. Kita udah tahu nang bersifat qadirun lawan muridun siapa, bukan garus sikat. Garus sikat jangan diulah alat.
banyak garing masuk rumah sakit siapa yang bacakan Yasin? Itulah udah keadaan. Harus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, garing awal. Asalnya kada kalau garing. Kuasa aja Tuhan membolehkan ke asalnya kada berulang. Baik ya kawan. Nah, itu sah. Jadi kada gantar. Garing bisa berubah. Nah, kalau orang belajar tauhid biasanya hubungannya ilmu mantik. Itu biasanya hubungannya. Jadi ada ngarannya untungnya kasihan aja lah aku tapi tahu aja lagi sama aja lengkap kalinya apalagi tapi sama aja. Ada ngarannya muqaddimah sughra, ada kubra timbul natijah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits. Dua sudah. Fal alam hadits. Bermula alam itu udah dikoreksi oleh otak dan mata telinga berubah-ubah ya kan? Ya kan? Asalnya bergerak balik apa? Kepada diam. Asal berdiam balik kepada gerak. Asalnya orang kita sarik, sekarang cinta. Asalnya cinta, sekarang sarik pulang. Berubah. Memang kayak itu. Alam itu berubah. Nah, kalau sudah berubah, tentu alam itu asalnya kada ada. Yang baru itu hanya raja. Baru hanya raja. Jadi hanyar terus. Asalnya kada ada, lo ada hanyar terus. Kembali kepada ada pulang, hanyar pulang. Jadi hanyar keduanya ngarannya kan hadis. Hanyar. Fal alam hadis. Semua alam hanyar. Nah, pasti hanyar elok. Nah, sudah kepada zaman kepada keelokan. Udah kelas 3 udah tauhidnya. Biasanya berdampingan dengan ilmu mantik matinya kalau orang hendak belajar tauhid ilmu mantik harus sama seimbang. Hasilnya surga di dunia. Kenapa garam surga itu nyaman? Kita saban sembahyang membaca inna antalehin itu nyaman. Jadi kita nih minta yang nyaman. Berdiri nyaman, duduk nyaman, melihat nyaman, guring nyaman, berhinap nyaman, mendengar nyaman, berpandar nyaman, makan minum, berpakaian nyaman. Nyaman depan, bukas nyaman, hingga nyaman cara nyaman oleh kita an'am ta'alain yang menyuruh itu Tuhan. Mau minta nyaman dia Tuhan diberi nyaman. Kenapa diberi Tuhan nyaman indah? Masih ada jalan nyaman, dia ambil nyaman sesuai doa. Nah, fal alam hadis, alam itu hanyar, kebelah hanyar, elok, gak enak, nyaman. Bagi orang yang udah mengerti marifat semuanya nyaman. Pandangannya sudah ke sana, ke Jamal tadi, nyaman terus jam. Makan kalau biwak nyaman juga. Kalau biwak nyaman, makan nyaman asal ada tempe. Tempe itu lagi biwak. Tempe itu kacang. Ayo, jadi lamun diri dah. Diri ni masing-masing memberi iman mendapat musibah. Tenang aja, sebab ini kudrat berjalan dan setiap alam baharu bisa berubah. Nah, lamun sorong rahatan di bawah, kena tunggu putaran ke atas. Nang di atas jangan sombong, tunggu putaran ke bawah. Ya kan? Menang di atas berputar ke atas lagi, apa ada? Pada kelihatan lagi ya, hampa udara. Nang di atas mendabau, nang di bawah akan naik. Atau diinjek kurang, nang di kubur kan naiknya. Ya ternyata yang ngarannya tuh gajah lalu kumpai hancur. Nyaman benar dari hidup melaki bini sama makrifatnya nyaman benar. Kada ada saling salah menyalahkan kada dalam sekali. Saya sekata saya.
Ia menjadi disuruh sama-sama muslim muslimah menuntut ilmu ma'rifah. Kan? Gurunya si ikung aja. Munnya dua kan ini melajari ke kiri, ini melajari ke kanan, tarujuk muridnya. Coba kamu motor kedua, ini ke kiri, ke kanan, sama-sama bawa ulinnya panjang, ulinnya nggak sampok, pada labah keduanya motornya. Itu misal bagi orang yang bisi guru dua. Si kong bawa kemari, tarujuk kamu jadinya. Sakit. Nah, orang bungul nuntut ilmu adalah sakit hatinya, putus asanya, putus asa ada. Sebab Tuhan bersifat qudrat iradat ta'alluq kepada aku nang bungul bisa aja alim. Nang alim sombong lah ada ta'alluq pada iradat bisa aja menjadi orang gila. Nang sugih ada sombong bisa aja menjadi orang susah keapian. Nang susah ada putus asa bisa aja kasepak intan. Atau dikawini su intan nang banyak bisi intan. Nah mesti kasih itu lo ketahuan aja. Cocok rupanya. Ya kan? Bisa. Nang sakit ada putus asa bisa aja sembuh. Nang sigar jangan sombong bisa aja langsung kalau kalupan lagi. Nah ini kalau orang sudah ta'alluq iradat ini pasti ini itu takut dan berdoa. Sebab qudrat takut ya kan? Iradat berdoa. Semalam ada jelas amalan. Nah itu takut dan berdoa. Namun tasawuf tak khauf dan raja. Khauf takutan, raja mengharap. Han cocok kalau rasukannya kan. Masya Allah. Dasar dalam sifat 20. Wallahu subhanahu wa ta'ala astagfirullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min al-ulama al-'amilin. اللهم اغفر عيوب المعلمين عنا لك بركاتهم عنا. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه يا محل الاحوال حول احوالنا الى احسن حال. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله العالمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله.